Dukung timnas dengan cara yang berbeda. Outfit paling kece untuk nobar, main PS, nongkrong, hingga nyari gebetan nih. Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Ada harga spesial selama masa pre-order. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Indra Syafri sedang diremehkan karena dianggap sebagai pelatih local pride. Namun siapa sangka Indra Syafri memiliki sejumlah rekor yang tak dimiliki oleh pelatih-pelatih lain. Pria asal Lubuk Nyiur ini diam-diam menasbihkan dirinya sebagai pelatih menakutkan. Layaknya Carlo Ancelotti di Eropa, dengan modal semangat dan rasa kekeluargaan, tangan Indra Syafri ternyata berhasil membawa Indonesia menaklukkan Asia Tenggara selama sedekade ke belakang. Lantas, rekor-rekor apa saja yang telah diciptakan mantan pelatih PSP Padang tersebut? Sebelum masuk ke pembahasan, kalian bisa terlebih dahulu menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video teranyar dari Starting Eleven. Kalau timnas senior belum punya trofi Piala AFF, Indra Syafri sudah punya 3. Betul, pelatih ini sudah 3 kali menjadi Raja Asia Tenggara, meskipun semuanya diraih bersama timnas kelompok usia. 3 trofi ini bahkan lebih banyak dari koleksi timnas Vietnam yang cuma punya 2 gelar AFF. Gelar pertama Indra Syafri diraih pada tahun 2013 bersama timnas U19 yang legendaris. Pada fase grup mereka harus susah payah untuk lolos. Pada laga terakhir mereka harus berebut posisi runner-up dengan Malaysia. Kok pas? Di laga terakhir mereka melawan Malaysia. Untungnya target tidak kalah pada laga tersebut berhasil diraih kala gol Ilham Udin Armain mampu menyamakan skor menjadi 1-1. Indonesia lolos dan berhak menghadapi Timor Leste di semifinal. Hasilnya pun mudah sekali ditebak. Indonesia menang dan Timor Leste kalah. Barulah di laga final, publik sepak bola dibuat berdebar. Laga melawan Vietnam berlangsung alot hingga harus diselesaikan lewat adu penalti. Kegagalan Pham Duc Huy mengeksekusi penalti akhirnya berbuah tangis haru dan trofi AFF pertama Indonesia. Gelar kedua Indra Syafri raih pada AFF U22 2019. Di tangan Indra Syafri, Piala AFF U22 perdana timnas tersebut berakhir dengan gelar juara. Meski tampil tak mengesankan di 2 laga awal, timnas memulai kemenangan di laga terakhir fase grup. Brace Marinus Wanewar ke gawang Kamboja berhasil membuat timnas lolos. Bertemu Vietnam di semifinal, gol sematawayang Lutfi Kamal berhasil membuat timnas Nguyen kembali kalah. Di final, giliran Thailand yang mencoba merasakan kegaharan tangan Indra Syafri. Sempat menyamakan kedudukan 1-1, Thailand harus rela menelan kekalahan setelah Osvaldo Ardiles-Hai mencetak gol kemenangan Garuda Muda. Teranyar, Indra Syafri berhasil membuat Indonesia kembali mengangkat Piala AFF di Jawa Timur kala gol tunggal Jens Reven berhasil menjebol gawang Thailand dan menyempurnakan 5 kemenangan timnas Indonesia di Piala AFF U19 tahun 2024. Tak hanya itu, Indra Syafri pun berhasil membuat timnya kali ini sebagai mesin gol. 16 gol berhasil mereka cetak hanya dari 5 pertandingan. Ngeri. 3 hasil impresif pada 3 Piala AFF tadi juga menasbihkan Indra Syafri sebagai pelatih Indonesia yang sering lolos ke final Piala AFF. Lebih banyak dari mendiang Alfred Riedel yang hanya pernah 2 kali. Tak hanya itu, Indra Syafri juga masih punya 2 laga final lain, yakni final SEA Games 2019 dan SEA Games 2023. Sayangnya pada edisi 2019, anak asuh Indra Syafri harus takluk dari Vietnam. Doan Van Hau, pemain favorit, maksudnya amit-amit, dari para fans timnas berhasil mematahkan hati seluruh pecinta sepak bola nasional. Tak cukup itu, pemain ini juga ikut mematahkan kaki Evan Dimas di laga tersebut lewat tackle horornya.
Pada laga itu Indonesia memang harus mengakui keunggulan 3 gol dari Vietnam. Namun untuk 4 tahun setelahnya ceritanya berbeda. Indra Syafri berhasil membuat seluruh warga Indonesia bangga. Kemenangan atas timnas Malaysia di semifinal Piala AFF U19 2024 lalu juga membuat Indra Syafri memutus rekor buruk tak pernah menang atas negeri jiran pada tim nasional kelompok usia. Kutukan yang sudah bertahan sejak tahun 2002 tersebut berhasil Indra Syafri patahkan lewat gol tunggal Alvarezi Buffon. Tangan dingin Indra Syafri berhasil membuat catatan mengerikan, 17 gol dalam 3 laga. Malaysia tak berarti apa-apa. Layaknya Don Carlo, Indra Syafri berhasil melawan segala ketidakmungkinan. No taktik, no problem, yang penting menang. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pada final SEA Games 2023, Indra Syafri berhasil membuat publik sepak bola Indonesia bangga. Gajah Perang berhasil disembelih Indra Syafri di laga final setelah bermain selama 120 menit. Pada kompetisi ini, Garuda Muda memang tampil meyakinkan sejak awal. Bagaimana tidak, pada babak grup saja Garuda Muda berhasil menyapu bersih semua pertandingan. 13 gol mereka ciptakan dan hanya kebobolan sekali. Setelah lolos dengan mudah di fase grup, Timnas Nguyen sudah menunggu di semifinal. Laga ini berjalan sangat seru dan menegangkan. Setelah unggul 2-1 hingga menit 70-an, tiba-tiba Bagas Kava mencetak sebuah gol bunuh diri dan membuat momentum berpindah ke tangan Vietnam. Namun layaknya Ancelotti dengan alisnya, Indra Syafri dengan kumisnya tak henti melecut semangat Garuda Muda agar tidak kena mental gara-gara gol bunuh diri tersebut. Benar saja, di detik-detik kritis, Taufani Muslihuddin berhasil menggetarkan jala gawang Timnas Nguyen dan membuat Timnas melaju ke final. Pada laga final, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Indonesia berhasil mengalahkan Thailand dengan skor akhir 5-2. Laga tersebut berjalan panas. Berdasarkan catatan skorbar, ada 11 kartu kuning yang wasit keluarkan pada malam itu. Kemenangan atas Thailand ini juga membuat dahaga Indonesia akan medali emas cabang sepak bola SEA Games akhirnya terobati. Indra Syafri berhasil menyiram tenggorokan halayak sepak bola nasional dengan kebahagiaan, sesuatu yang tak dirasakan selama 32 tahun. Ya, 32 tahun, masa yang setara dengan periode Orde Baru. Indra Syafri adalah pelatih Indonesia yang hobi mengalahkan Thailand. Negara yang konon merupakan kekuatan sepak bola terkuat di Asia Tenggara tersebut sering dibuat Indra Syafri tak berkutik. Menurut catatan Transfermarkt, selama menghadapi Thailand bersama timnas U22, Indra Syafri selalu menang. Kedua kemenangan tersebut sudah dibahas di bagian sebelumnya, yakni pada final AFF U22 2019 dan final SEA Games 2023. Thailand selalu Indra Syafri pecundangi di kelompok usia ini. Sayangnya kemenangan sempurna tersebut gagal direplikasi pada kelompok usia U19. Meskipun berhasil mengalahkan Gajah Perang di final AFF U19 2024, sebulan kemudian Indra Syafri malah kalah 2-0 di ajang Seoul Earth on Ice Cup yang diadakan pada 30 Agustus 2024. Namun, Indra Syafri harus tetap bangga dengan catatan apiknya ini, sebab Gajah Perang masih belum mampu menaklukkannya di turnamen Asia Tenggara. Rekor terakhir ini sepertinya akan sulit direplikasi oleh siapapun. Bagaimana tidak, Indra Syafri bisa-bisanya membuat Indonesia mengalahkan Argentina. Iya, benar, Argentina, negara sepak bola besar penghasil para legenda. Negara yang hingga 18 Juli 2024 masih menduduki peringkat 1 FIFA. Rekor yang kelihatan tak masuk akal ini berhasil diwujudkan pada 28 Agustus 2024 di ajang Seoul Earth on Ice Cup 2024. Hebatnya lagi, tangan dingin Indra Syafri berhasil memberikan kemenangan ini lewat sebuah comeback setelah Argentina berhasil unggul lebih dulu lewat gol Mirko Juarez. Entah motivasi apa yang Indra Syafri berikan di ruang ganti, tiba-tiba saja Indonesia bisa mencetak 2 gol di menit 70-an, yakni lewat sundulan Kadek Arel dan penalti Mauri Simon.
Dua gol tersebut akhirnya berhasil membuat Indonesia untuk pertama kalinya mengalahkan Argentina di semua ajang sepak bola. Dan iya, Indra Syafri dengan segala keraguan di pundaknya yang berhasil mewujudkannya.